Pak Prabowo-nya mengatakan itu tendensius karena seolah tentang dirinya. Enggak, ini bukan tentang Pak Prabowo. Ada yang pelanggaran HAM terkait dengan Pak Prabowo. Tapi dari 12 itu sebagian besar tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, dan Mas Ganjar ingin ada kepastian itu akan dituntaskan atau tidak. Isu itu tidak selesai dengan seorang Budiman duduk di belakang Pak Prabowo. Isu itu tidak selesai dengan Pak Wiranto duduk di belakang Pak Prabowo. Kalau nanti program IKN itu dibatalkan, ya berarti kan ada masalah keuangan negara nih. Ya, keuangan negara sekarang Kementerian PUPR sudah melakukan proyek strategisnya, sudah ada bendungan yang dibangun untuk persiapan air ke IKN, ada jalan tol, nanti ada macam-macam yang sudah dibangun. Lah ini kemudian pertanggungjawaban anggarannya gimana? Kalau tiba-tiba ada satu pemerintahan yang membatalkan satu proyek yang sudah sah berdasarkan undang-undang. Posisi politik seorang Ganjar Pranowo atau 03 ini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini di mana gitu Mas? Karena di satu sisi juga akan melanjutkan IKN, tapi di sisi lain tidak menyebut keyword Jokowi, ataupun mungkin dalam proses-proses selama ini juga banyak kayaknya narasinya mulai mengkritisi pemerintahan juga. Dari Mas Ganjar ke Pak Jokowi itu titik bedanya cuma satu. Apa itu Mas? Demokrasi. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan juga saya Ardhito Ramadan di sini. Acara Classwide Kompas.com, gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya, gitu pagi hari ini kita masih dengan situasi yang hangat soal debat capres kemarin. Pertama kita ingin menyuguhkan, kalau beberapa waktu lalu sudah cendekiawan bangsa ini mereview. Kita dengan 3 cendekiawannya kan tuntas apa yang ngomongin capres-capres kemarin. Ya, benar sekali. Sekarang kita juga pengen ngobrolin behind the scene ke tim masing-masing capres. Betul ya. sekali. Tapi ini yang kita temui untuk pertama kali pagi hari ini. Wah, ini siapa ini? Ini adalah perwakilan dari paslon nomor 3. Yes. Dari tim pemenangan Ganjar Mahfud ada Pak Andi Wijayanto. Terima kasih Pak Andi, ini udah diterima di sini. Makasih, berkunjung lagi. Ini kalau pemirsa ingat mungkin pernah di sini juga kali ya. Iya, dan ini viewer dengan Mas Andi ini berapa? 650 ini. Wah, luar biasa. Kedua atau ketiga ini. Iya. Papan atas lah artinya ya. Kita numpang tenar dengan keparlentean Mas Andi. Monggo. Yes. Mas Andi ini adalah deputi politik 5.0 kalau tidak salah ya di TPN Ganjar Mahfud, dan mungkin menjadi sosok yang apa bisa dikatakan sebagai tanda kutip mastermind-nya pada saat debat kemarin, atau gimana tuh Mas? Mastermind utamanya ya Mas Ganjar. Jadi ini debat presiden saya yang ke-11. Kemarin itu 2014 5 kali, 2019 5 kali, dan tadi kalau ditanya siapa mastermind-nya, siapa otak di belakangnya, ya capresnya. Ya, tugas kami melayani apa yang dibutuhkan oleh capres. Mas Ganjar dengan Pak Jokowi itu sebetulnya memiliki pola yang sama. Dalam artian mereka menginginkan isu debat itu isu yang memang langsung bisa mereka alami selama kampanye. Ya, jadi kalau ditanya tadi persiapannya behind the scene-nya, persiapan untuk debat 1 itu dilakukan sejak kunjungan Merauke. Ya, kunjungan Merauke, lalu kunjungan ke Kupang, ke Rote, ke Bima, ke Kendari, ke Palu, Balikpapan, ke IKN. Ya, kunjungan itu membuat kemudian Mas Ganjar bisa mendapatkan isu-isu yang terkait dengan debat 1 yang memang real ada, Mas Ganjar alami, Mas Ganjar dapatkan ketika berinteraksi dengan rakyat, dengan masyarakat. Karena itu di debat Mas Ganjar bercerita tentang Pendeta Leo di Merauke. Ya, Mas Ganjar bisa bercerita ya tentang fasilitas kesehatan yang memang tidak ada di sana. Ya, di Rote, di Kupang, Mas Ganjar bisa melihat langsung tentang kondisi infrastruktur desa dan seterusnya. Nah, jadi persiapannya sudah dimulai dari situ. Jadi ketika Mas Ganjar akhirnya
berbicara dengan kami untuk meminta disiapkan data, dicarikan keyword, ya kata-kata kunci itu sudah keinginan dari capres yang sudah lebih memahami dari kami apa yang dibutuhkan karena sudah bergerak dari Merauke sampai IKN. Ya, saat itu. Berarti artinya dalam perjalanan itu Mas Ganjar belanja masalah yang akhirnya dipikirkan untuk Betul, didebat. ya persis sama sebetulnya dengan metodenya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi dengan belusukannya akhirnya belanja masalah, Mas Ganjar belusukan plusnya, lalu akhirnya juga belanja masalah dan belanja masalah Mas Ganjar itu yang dibilang ke kami. Ya misalnya di kami ada Bang Todung Mulya Lubis gitu ya. Pengacara, ya ahli hukum ternama, pernah duta besar yang orangnya karakternya tenang, Bang Todung, jadi bisa memandu kami dengan perspektif-perspektifnya. Nah itu yang kemudian dikombinasikan dengan pengalamannya Mas Ganjar ketika bergerak. Mas, ini debat ke-11 tadi Mas Andi mention itu menariknya adalah debat ke-11 dan kali ini 3 paslon. Nah kalau kemarin salah satu yang menjadi pandangan publik atau yang sempat muncul meme-nya adalah ini Mas Ganjar nih di depan santai, slow gitu kan. Nah yang di belakang nih Mas Anies dan Pak Prabowo nih gebuk-gebukan sendiri. Iya. Nah kalau melihat ini kali ke-11 tapi ini adalah 3 paslon gitu. Kemarin sebenarnya strategi yang disiapkan apakah memang posisi Mas Ganjar itu seolah-olah memang tidak netral, ingin nyampur di perdebatan keributan itu atau seperti ombak itu dia berada di tengah atau seperti apa sebenarnya Mas? Sebetulnya disiapkan Mas Ganjar untuk menghadapi Mas Anies dengan Pak Prabowo ya. Ya dan Mas Ganjarnya sendiri yang sudah dengan penilaiannya Mas Ganjar kemudian menyimpulkan untuk Anies kita coba bertanya tentang ketegasan pilihan opsi Mas Anies tentang IKN. Sebetulnya 01 itu tentang IKN mau lanjutkan atau tidak. Itu ketegasan yang ingin diminta. Sama tentang 02 ketegasan yang ingin diminta dari Mas Ganjar ini ya kekhawatiran yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Wiranto. Kenapa sih setiap kali Pilpres isu pelanggaran HAM ini muncul terus? Ya. Nah, Mas Ganjar itu ingin memastikan supaya nanti kalau Pilpres 2029 isu pelanggaran HAM tidak lagi muncul karena sudah tuntas, sudah selesai. Ya, sudah tahu mana yang judicial, mana yang non-judicial, mana yang bisa lewat KKR, sudah ada pengakuan dari pelaku, sudah ada penerimaan permintaan maaf dari korban, ada repatriasi, kompensasi dan seterusnya. Itu yang bisa dilakukan nanti selama 2024-2029 supaya isu HAM ini tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi karena masa lalu selesai, lalu ke depan memang tidak ada pelanggaran HAM. Ya satu-satunya cara untuk menyelesaikan isu HAM supaya keluhannya Pak Prabowo dan Pak Wiranto tidak kejadian lagi di pemilu 2029 tuntaskan. Nah, untuk itu kami yang mendampingi Mas Ganjar menyiapkan materi itu dimarahin sama Mas Ganjar. Oh no. Ya, dimarahin. Jadi kami dikumpulkan nih ada beberapa teman perwakilan dari aktivis HAM kami hadirkan. Ada Bang Todung Mulya Lubis, ada saya, terus ada teman-teman yang fokusnya adalah komunikasi. Terus Mas Ganjar, jadi gimana kita? Tuntas atau enggak tentang HAM ini? Mau diapakan? Terus begitu teman-teman ini menjawab, ya kami menjawab, Mas Ganjar langsung, kalian kok malah ragu-ragu? Saya nggak pingin ragu-ragu, hitam atau putih? Selesaikan atau tidak? Mas Ganjar yang malah menegur kami bahwa timnya ragu-ragu sementara beliau sebagai capres ingin tegas tentang isu ini hitam atau putih. Nah, kemudian itu yang disampaikan Mas Ganjar ketika bertanya ke Pak Prabowo untuk betul-betul memastikan ayo kita tuntaskan, ayo kita selesaikan supaya isu HAM ini tidak muncul lagi di 2029. Ya, kalau seandainya nanti Mas Ganjar terpilih sebagai presiden di 2024, di 2029 lawannya Pak Prabowo lagi, misalnya, ya isunya tidak muncul lagi karena sudah tuntas di 2024 ketika Mas Ganjar presiden. Tapi clear, itu gitu. Jawaban Pak Prabowo sendiri cukup menarik ketika dia menyebut bahwa Pak Ganjar ngapain nanya seperti itu, sedangkan cawapres Anda sendiri Pak Mahfud adalah Menko Polhukam yang menjabat saat ini begitu. Itu apakah memang sudah tidak apakah tidak disiapkan mungkin dari
TPN bagaimana untuk mengcounter itu, karena kita tahu juga memang Pak Mahfud 5 tahun ini sudah melakukan secara non yudisial, tapi itu kan dianggap tidak cukup juga oleh aktivis. Ya, itu yang kemudian berusaha Mas Ganjar tekankan bahwa Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sudah ada semacam satgas ya untuk penyelesaian HAM-nya. Ya, sudah ada PP HAM yang mengharuskan Menko Polhukam Pak Mahfud melakukan itu. Tapi yang diinginkan oleh Mas Ganjar adalah komitmennya Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo kalau nanti menjadi presiden akan punya komitmen yang sama enggak untuk menuntaskan itu. Mas Ganjar menunjukkan, iya saya akan komitmen menuntaskan. Saya nggak mau hitam putih. Saya nggak mau ragu-ragu. Saya nggak mau abu-abu. Saya kalau nggak hitam ya putih. Saya akan tuntaskan pelanggaran HAM itu kalau Mas Ganjar nanti terpilih sebagai presiden supaya tidak terulang, tidak ngambang dan tidak memberikan ketidakpastian kepada misalnya ke Pak Prabowo. Pak Prabowo memiliki ketidakpastian karena orang selalu bertanya setiap 5 tahun ini sebetulnya terkait dengan penculikan, terkait dengan tim mawar, terkait dengan penghilangan aktivis atau tidak. Ayo tuntaskan supaya Pak Prabowo juga memiliki kepastian. Sebetulnya status saya apa? Kalau dari pandangan Mas Andi 2014 mendampingi Pak Jokowi, 2019 kemudian kemarin debat kemarin, isu soal pelanggaran HAM ini kan sebenarnya juga selalu ditanyakan setiap tiap momen debat ada pertanyaan terus ya. Di mana di situ ada Pak Prabowo. Ada perbedaan cara menjawab nggak Mas? Atau mungkin ya kayaknya di tahun 2023 ini lebih seperti apa gitu yang dilihat? Ya, seingat saya waktu 2014 yang bertanya tentang pelanggaran HAM ke Pak Prabowo itu Pak Yusuf Kala. Ya. Ya, jadi kemudian ya menunjukkan kekagetan Pak Prabowo bahwa pertanyaan itu langsung ditanyakan di panggung debat. Ya. Kalau di 2024 ini ya tampak kejengkelan dari Pak Prabowo bahwa ini masih diangkat lagi setiap 5 tahun, kok seolah-olah ada isu berulang. Tapi sekali lagi isunya menjadi isu berulang karena memang belum tuntas. Ya, Pak Jokowi selama pemerintahannya sudah melakukan terobosan-terobosan, ya terutama ada PP HAM, sudah ada keputusan di DPR, misalnya untuk 4 kasus harus bagaimana proses penyelesaiannya. Nah, yang ingin Mas Ganjar pastikan ketika debat kemarin adalah komitmennya Pak Prabowo. Kalau komitmennya Mas Ganjar jelas akan dituntaskan, akan diselesaikan. Nah, yang Mas Ganjar ingin dapatkan komitmennya Pak Prabowo dan jawaban itu tidak tampak. Ya, jawaban itu Pak Prabowo-nya mengatakan itu tendensius karena seolah tentang dirinya. Enggak, ini bukan tentang Pak Prabowo. Ya, misalnya ada pelanggaran HAM yang harus diselesaikan, ada Petrus misalnya. Nggak ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Ya, ada pelanggaran HAM di Papua yang baru, Waisor atau Panyai. Nggak ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Ada yang pelanggaran HAM terkait dengan Pak Prabowo. Tapi dari 12 itu, sebagian besar tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar ingin ada kepastian itu akan dituntaskan atau tidak kalau seandainya Pak Prabowo yang menjabat. Dan itu yang jawaban itu yang tidak kami dapatkan kemarin. Tapi mungkin bisa dikatakan mungkin Pak Prabowo agak tanda kutip agak panik sehingga menuduh Pak Ganjar tendensius karena ada satu kasus yang diungkit secara spesifik oleh Mas Ganjar, itu hilangnya aktivis. Ya. Itu apakah memang sengaja dibuat untuk sebagai strategi untuk tanda kutip mungkin memojokkan Prabowo atau seperti apa sih Mas? Nah, justru karena dinamika yang ada sekarang ya. Jadi ketika lihat orang-orang yang hadir sebagai pendukung 02 ya. Di situ ada Budiman Sujatmiko misalnya. Jadi di kubu 02 itu proses untuk berbicara tentang pelanggaran HAM sangat terbuka, termasuk tentang penghilangan paksa. Ya, kan ada Pak Prabowo dengan Budiman. Coba kalau Pak Prabowo dengan Budiman sama-sama bicara, terbuka, apa yang sebenarnya terjadi ya saat itu, dan itulah bagian kalau dulu yang namanya KKR. Itulah bagian ada truth. Ya, truth yang disampaikan. Yang namanya pelanggaran HAM berat selalu ada korban, ada pelaku, dan interaksi itu bisa dilakukan sekarang di 02. Nah, tapi tidak bisa seolah-olah karena Budiman sekarang bergabung ke 02, isu itu beres. Oh, iya. Isu-isu selesai. Enggak bisa selesai. Isu itu selesai
kalau ada pengakuan dari pelaku, ya saya melakukan tindakan ini, pelakunya kemudian menyatakan maaf, permintaan maaf ke korban, korbannya terserah korban menerima atau tidak menerima permintaan maaf, lalu negara kemudian memulihkan hak korban. Nah, itu yang harus dilalui, apakah judicial, apakah non judicial. Ya, Mas Ganjar kemarin di penutupnya mengatakan untuk pelanggaran HAM berat, untuk pelanggaran HAM saya berdiri bersama korban. Nah, begitu berdiri bersama korban itu artinya fokus untuk memulihkan hak korban. Nah, isu itu tidak selesai dengan seorang budiman duduk di belakang Pak Prabowo. Isu itu tidak selesai dengan Pak Wiranto duduk di belakang Pak Prabowo. Pak Wiranto yang memberhentikan Pak Prabowo duduk di belakang Pak Prabowo tidak menyelesaikan isu itu. Ada proses yang kita sepakati bersama-sama, mulai dari pengakuan pelaku sampai pemulihan hak korban yang harus dituntaskan. Ya. Nah, ini kita beralih juga ini Mas soal IKN. Ya. IKN ini kan kalau tadi kita banyak membahas soal apa dalam tanda kutip serangan Mas Ganjar ke Pak Prabowo. Nah, yang menarik kemarin juga yang soal IKN kepada Anies itu. Nah, itu kan apa memang kalau kami dilawan memang juga mungkin belum mendapatkan statement yang clear melanjutkan atau tidak melanjutkan. Kenapa itu matter Mas untuk diangkat gali oleh seorang Ganjar Pranowo dari sudut pandang seorang Anies Baswedan terkait sikap soal IKN itu? Ya, yang satu bagi kami, bagi Mas Ganjar, IKN itu proyek strategis yang penting yang bisa membuat pembangunan di Indonesia bergerak menjadi Indonesia sentris, lebih Indonesia sentris. IKN bisa menjadikan terobosan-terobosan, misalnya untuk membuat prototipe ibu kota pertama, prototipe kota pertama yang dari awal sudah ramah lingkungan. Yang dari awal misalnya dirancang, listrik yang nyala di IKN sumbernya bersih, sumbernya hijau. Yang sekarang dirancang misalnya dari PLTA di Kalimantan Utara. Ya, jadi tidak pakai listrik batubara misalnya di IKN. IKN bisa dirancang kota yang konektivitasnya itu terintegrasi antara konektivitas darat dari IKN ke Balikpapan menuju konektivitas laut samudra karena IKN ada sungai besar. Nah, jadi IKN bagi kami penting untuk dilanjutkan. Nah, sementara di 01 itu ada dua sisi tentang IKN ini. Ada sisi yang legalistik, mengatakan IKN harus diteruskan karena mandat undang-undang. Lalu ada sisi yang mengatakan kami tetap mempertahankan ibu kota di Jakarta, Jakarta tidak pindah ke Nusantara. Lalu ada penjelasan-penjelasannya. Misalnya IKN tidak boleh dibangun hanya sebagai kota ASN. Yang memang tidak. Itu akan menjadi green, smart, digital, global hub city. Tidak hanya kota aparat misalnya. Jadi IKN itu tidak dirancang seperti Canberra atau seperti Washington DC. Ya, IKN itu akan berkembang menjadi the new mega city di Kalimantan. Nah, itu yang harus kami dapatkan. Ya, sebetulnya 01 ini posisinya legalistik formal sehingga alasan meneruskan IKN itu simple karena sudah diatur undang-undang. Ya, Mas Anies beberapa kali ya memakai kerangka legalistik formal itu, atau memang ada ketidaksetujuan mendasar. Ada perspektif-perspektif lain yang mengatakan ibu kota tetap di Jakarta, kami akan membatalkan pembangunan IKN. Nah, kalau nanti program IKN itu dibatalkan, ya berarti kan ada masalah keuangan negara nih. Ya, keuangan negara sekarang Kementerian PUPR sudah melakukan proyek-proyek strategis, ya ada bukan hanya di IKN-nya, tapi misalnya sudah ada bendungan yang dibangun untuk persiapan air ke IKN, ada jalan tol, nanti ada macam-macam yang sudah dibangun. Nah, ini kemudian pertanggungjawaban anggarannya gimana? Kalau tiba-tiba ada satu pemerintahan yang membatalkan
satu proyek yang sudah sah berdasarkan undang-undang. Nah, Mas Anies kemarin jawabannya masih legalistik, batal karena ABC. Legalistik, batal karena ABC. Sementara salah satu partai pengusung Mas Anies, PKS, posisinya sudah batal. Menolak IKN, membatalkan IKN. Nah, dari capresnya sendiri kami belum nangkap sebetulnya posisi Mas Anies sebagai capres seperti apa. Ya mungkin nanti coba kami tanyakan ke cawapres ya. Kami coba tanyakan ke cawapres di debat kedua. Pak Mahfud bisa bertanya nanti ke Caimin. Jadi sebetulnya untuk Caimin, PKB gitu, posisi IKN gimana? PKB kan di dalam pemerintahan. Ya, jadi aneh kalau nanti Caimin dan PKB bilang batalkan IKN lah. Kamu di dalam pemerintahan kok batalkan IKN. Berarti udah ada bocoran satu pertanyaan pada saat debat nanti ya. Yang minimal itu nanti disiapkan untuk Caimin. Iya. Review data-data ya. Tapi dengan pertanyaan IKN itu apakah artinya ini juga strategi dari TPN untuk menunjuk untuk apa ya? Supaya membuka topengnya Mas Anies ya. Anda sebenarnya oposisi atau gimana sih? Sebenarnya bisa dikatakan seperti itu nggak? Masih juga nih pertanyaan inti. Kenapa kan gerakan perubahan biasa oposan begitu kan? Iya. Itu artinya untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya sosok Anies menyikapi IKN itu gitu ya? Ya salah satunya untuk meminta kejelasan dari 01. Ya, sehingga nanti kan debatnya masih ada 4 lagi dan dalam debat 2 sampai 5 itu IKN akan selalu bisa dimunculkan. Betul. Ya, dalam debat 2 ekonomi, ya IKN bisa dimunculkan gampang ya tentang proyek strategis dan seterusnya. Debat 3 tentang pertahanan. Ya, nanti gimana sih kita ingin membangun pertahanan untuk IKN? Debat 4 tentang sustainability. Misalnya tentang sustainability, kita bisa bertanya tentang perspektif lingkungan untuk IKN, benar-benar mewujudkan IKN sebagai forest city. Misalnya debat 5 berkaitan tentang kesejahteraan masyarakat adat dan inklusi, kita bisa bertanya tentang hak masyarakat adat untuk IKN. Kami butuh ketegasan itu. Ya, butuh ketegasan, kita bisa lebih dalam untuk meningkatkan kualitas pembangunan IKN, atau kita berdebat di titik awal butuh IKN atau tidak. Ya, 02 dan 03 nggak butuh debat di titik awal butuh IKN atau tidak. 02 dengan 03 akan menawarkan bagaimana kami membuat IKN lebih oke. Ya, 01 yang kemudian kamu mau ikut berdebat membuat IKN lebih oke atau balik ke titik 0, ini butuh IKN atau tidak. Nah, kami butuh ketegasan itu. Jadi kalau nanti misalnya kami ingin berdebat di topik 5 tentang hak masyarakat adat untuk sepenuhnya berpartisipasi, dilibatkan dalam pembangunan IKN, jadi nggak bisa debat lebih dalam karena ada 01 yang tiba-tiba mengatakan enggak, saya nggak butuh IKN. Ya, debatnya kan jadi beda. Ya. Sementara IKN itu sangat relevan untuk debat 2, 3, 4 dan disampaikan debat 5. Nah, itu bukunya di awal kami butuh ketegasan supaya ketika IKN sebagai proyek strategis yang kami yakini akan bisa benar-benar membuat Indonesia lompat, ada Indonesia sentris di situ, bisa lebih berkualitas, bisa lebih dalam di topik 2 sampai 5. Jadi sekarang kalau nanti tim 01 mendengar atau melihat wawancara ini, kami tetap akan bertanya itu ke Mas Anies, kami tetap akan bertanya itu ke Caimin untuk topik 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi nanti mereka mikir, IKN udah belum, wah bahaya itu. Jadi apakah kami bisa bertanya bagaimana membuat IKN sebagai kota digital? Ya, kalau jawabannya enggak, kami batalkan IKN, kan nggak ada jawaban IKN sebagai kota digital. Ya kan? Oke, Mas, ini juga menarik kemarin, nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi kayaknya kalau aku notice, Mas Ganjar ini juga sama sekali tidak menyebut kata atau keyword Jokowi gitu. Mas Anies kayaknya juga enggak gitu. Nah, Mas Ganjar ini kan selalu identik tadi yang disampaikan Mas Andi. Dia hitam atau putih, dia enggak suka ada di zona abu-abu, dia juga mengatakan itu. Tapi ketika melihat 01 dan 03 ini tidak menyebut keyword Jokowi, nah yang jadi pertanyaanku adalah kalau 01 kan dia kayaknya tuh menebalkan diri bahwa gua oposisi nih. Gitu. Nah, yang pengen aku tahu sebenarnya kalau dengan penjelasan yang bisa disampaikan ke publik, posisi politik seorang Ganjar Pranowo atau 03 ini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini di mana gitu Mas? Karena di satu sisi juga akan melanjutkan IKN, tapi di sisi lain tidak menyebut keyword Jokowi, ataupun mungkin dalam proses-proses selama ini juga banyak kayaknya narasinya mulai mengkritisi
pemerintahan juga. Nah itu gimana sih Mas sebenarnya posisinya? Pertama kalau dari sisi program yang ada di 8 gerak cepat visi misi itu perspektif utamanya adalah melanjutkan. Oke. Jadi tidak ada di 8 gerak cepat itu kami membatalkan misalnya satu proyek strategisnya Jokowi, nggak ada. Ya, tentang kereta cepat ya dilanjutkan untuk konektivitas Jawa dengan teknologi tinggi, ya, untuk IKN melanjutkan, untuk hilirisasi melanjutkan, kami tawarkan percepatannya, kami tawarkan hal-hal yang bisa membuatnya lebih baik. Ya. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi, ya kerja kami akan jauh lebih keras karena kami menargetkan 7%. Ya, kalau kami menargetkan 7%, kami meyakini konektivitas infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi penting, harus dilanjutkan, tapi efisiensinya harus ditingkatkan. Misalnya begitu. Ya sekarang Pak Jokowi efisiensinya itu di level 6, ya mendekati 7. Kami harus bisa membuat efisiensi itu di level 4. Kalau efisiensi itu semakin rendah angkanya semakin bagus. Dari 6 menjadi 4. Kalau efisiensi konektivitas misalnya kami bisa turunkan ke level 4, itu sama dengan Indonesia di masa Pak Harto 87 sampai 92. Lalu pertumbuhan ekonomi kita bisa 7 ke 7,5 bahkan. Nah, jadi kami ingin melanjutkan, ada hal-hal yang kami tahu masalahnya ini, yang kami yakin bisa menyelesaikannya, mempercepatnya sehingga membuatnya lebih baik. Karena itu tagline kami adalah sebetulnya Indonesia lebih baik. Ya, lebih baik dari apa yang sudah disiapkan oleh Pak Jokowi. Dari kami, dari Mas Ganjar ke Pak Jokowi itu titik bedanya cuma satu. Apa itu Mas? Demokrasi. Oke. Itu aja titik bedanya. Titik beda kami dengan Pak Jokowi saat ini adalah kami tidak bisa ya menerima manuver-manuver politik yang berada di seputaran pencalonan Mas Gibran. Ya, makanya di debat 1, Mas Ganjar bertanya tentang Mahkamah Konstitusi. Itu untuk menunjukkan titik beda itu. Itu titik beda kami dengan Pak Jokowi tentang demokrasi. Adalah Mas Anies melanjutkan pertanyaan itu lebih detail, ya, yang kemudian mendapatkan sambutan luar biasa dari Mas Gibran ya saat debat itu. Itu menunjukkan titik bedanya kami 03 dengan Pak Jokowi yang kemudian ternyata diamplifikasi oleh Mas Anies selama debat itu. Mas Ganjar bertanya dengan MK, saya yang melihat pertanyaan itu dari Mas Ganjar tidak menduga bahwa Mas Anies akan melanjutkan pertanyaan itu lebih detail, lebih eksplisit. Bahwa Mas Anies kemudian bertanya tentang MK, menggunakan kata pelanggaran etika, ya, yang kemudian akhirnya memunculkan reaksi yang menarik baik dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Ketika debat kemarin, ketika pertanyaan tentang etika pencalonan Mas Gibran di MK yang menghasilkan keputusan MK tentang pelanggaran etika itu dimunculkan. Nah di titik itu, disitulah titik beda paling utama antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi tentang demokrasi. Oke. Atau mungkin juga ini Mas, tadi soal saling menyaut Mas Ganjar dan Mas Anies ini ya karena Kagama Connection ini agak ada untungnya ada dua paslon sama UGM ya gitu loh. Ya, sama dengan Pak Jokowi lah. Ya, yang Kagama juga. Ya, tapi agak apa itu? Mas, tapi tadi terkait ikan saya cukup menarik. Ini setelah Mas Andi juga menyebutkan bahwa ada kesamaan antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi, mungkin minus di demokrasi ada berbeda sikap. Cuma ketika Mas Ganjar menanyakan soal IKN kepada Mas Anies, apakah ini merupakan sebuah upaya juga untuk Mas Ganjar kembali mengasosiasikan dirinya terhadap pemerintahan Jokowi begitu? Karena Mas Andi juga sempat berkata kan pada saat merespon Litbang Kompas kemarin bahwa salah satu yang akan diupayakan adalah meningkatkan asosiasi itu lagi. Ya kalau dari data-data yang kami dapat ya, kami misalnya punya yang namanya personal best association ya, antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, antara Mas Ganjar, Pak Jokowi, antara Anies dengan Pak Jokowi. Nah, personal association yang muncul di publik itu memang yang terkuat antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Ya, jadi karena Pak Prabowo
personal karakter terkuatnya adalah strong leader, Ya. economic nationalism. Ya. Nah, economic nationalism, strong leader itu personal karakter terkuatnya Pak Prabowo. Mas Ganjar, personal karakter terkuatnya adalah care for the people, ya, dan working leader, pemimpin yang bekerja. Ya, Anies, personal karakter terkuatnya adalah smart leader. Ya, Anies itu sangat kuat di situ. Nah, Pak Jokowi personal karakternya mirip-mirip dengan Mas Ganjar. Ya, close to the people dan kerja. Ya, itu personal karakter terkuatnya Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo yang menarik itu personal karakter yang muncul kuat adalah economic nationalism. Nah, economic nationalism itu bukan sesuatu yang selama ini dimunculkan oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi membuat Indonesia itu lebih mengarah kepada open ekonomi. Ekonomi yang terintegrasi dengan dunia. Yang konektivitasnya menjadi konektivitas poros maritim dunia, bukan economic nationalism, tapi open ekonomi. Nah, perbedaan-perbedaan karakter itu yang kemudian membuat kami juga menyadari ya Mas Ganjar itu mudah kok untuk nanti melanjutkan program Pak Jokowi, karena memang pada dasarnya program Pak Jokowi dibentuk oleh tim yang dulu bergerak di PDI Perjuangan, termasuk saya, ya, yang Pak Jokowi Nawacita 1, Nawacita 2, ya, belakang layarnya adalah litbangnya PDI Perjuangan, kami, ya, sebagai akademisi yang dulu bergerak dari 2014, jadi naluri untuk kemudian menjadi Jokowi 3.0 untuk Mas Ganjar, ya, jauh lebih natural berada di kami daripada misalnya di 02 sekalipun. Nah Mas, kalau kita lihat 2014 atau 2019, tapi maksudnya dikoreksi ya Mas kalau aku salah. Kalau kita lihat kan pola Pak Jokowi sebenarnya juga bukan seorang komunikator yang cukup oke dalam debat gitu. Artinya prosesnya itu kan Pak Jokowi itu kan lebih ke apa ya? Dia menunjukkan tadi pemimpin yang bekerja gitu, tapi dalam meja debat menurutku tidak terlalu cukup fluent lah di situ. Nah, sementara kemarin Mas Ganjar itu juga kalau kita lihat ya udah gitu, keributan di sebelah, keriuhan ya Nonton aja gitu. Nonton aja gitu, santai. Mas Andi apakah melihat bahwa gaya Pak Jokowi itu kemudian juga cukup oke atau juga cukup ingin aplikasikan ke Mas Ganjar, dan apakah itu juga masih menjadi satu pandangan publik yang akhirnya ya memang pemimpin tuh kayaknya kayak gini deh gayanya, nggak terlalu oke juga tapi kerja gitu. Bukan, yang pertama kami Mas Ganjar tampil seperti itu, terutama ketika ada seru ya saling balas antara 01 02, itu karena memang prosedur protap dari debatnya. Ya, aturan debatnya yang tidak memungkinkan. Kalau waktu itu giliran 01 versus 02, 03 masuk. Tidak memungkinkan. Ya, nanti malah ditegur oleh moderatornya. Ya. Kami kemarin itu benar-benar hadir dengan mengikuti aturan KPU. Ya, jadi misalnya KPU-nya mengatakan penonton hanya boleh tepuk tangan ya sudah. Kami memberikan brief kepada pendukung yang datang, aturan KPU hanya boleh tepuk tangan. Nggak boleh ada yell, nggak boleh ada atribut yang dibentangkan, ya tidak boleh ada aksi provokasi. Udah, ya penontonnya akhirnya begitu. Jadi ini tepuk tangan, tidak ada teriakan-teriakan. Terus kami ngelihat ke 02, 03, kayaknya briefnya beda. Kayaknya mereka membaca aturan yang beda. Ya, saya sampai bertanya ke KPU. Ini aturannya sama kan antara 01, 02, dan 03? Karena kami benar-benar melihat misalnya 03 tiba-tiba membentangkan spanduk. Pada saat debat. Ya, membentangkan spanduk tentang koruptor kalau saya nggak salah. Di spanduk. Jadi kami karena lihat di TV ada. Langsung dicatat. Ya, adukan ke Bawaslu. Ya, ketika misalnya saat break ya. Saat break itu nggak boleh ada yel. Aturan KPU-nya saat break nggak boleh ada yel karena KPU menyiapkan live musik, ada penyanyi yang masuk pada saat kalau di TV komersial break itu ada di situ. Tapi di pihak sebelah ada yelnya.
Ya, ada yelnya. Jadi saya bilang, ini kita membaca aturan yang sama atau tidak? Ya, kita gampang aja KPU mintanya begitu. Nah, itu dari sisi itu. Yang tadi tentang Mas Ganjar tidak nimbrung dalam perdebatan silang pendapat antara 02 dan 01 karena memang mekanisme debatnya tidak memungkinkan itu. Mekanisme debatnya mengharuskan Mas Ganjar menunggu segmen berikutnya. Ya. Tidak bisa langsung jump in, bilang saya setuju dengan Mas Anies atau saya nggak sepakat dengan Pak Prabowo, nggak bisa. Nggak bisa menunjukkan pelibatannya secara langsung karena mekanisme debatnya dibuat serigid itu tentang bagaimana interaksi antara 01, 02, 03. Nggak tahu nanti kalau di debat 2 ya. Mas, kita tadi udah banyak bicara soal pelanggaran HAM lalu juga soal IKN. Salah satu isu yang cukup menarik dan menjadi perhatian masyarakat juga soal pemberantasan korupsi ya Mas ya. Di debat kemarin tuh Mas Ganjar kembali mengemukakan bahwa ingin mengesahkan RUU perampasan aset. Dan kita tahu memang perampasan aset ini sudah mandek berapa lama gitu ya. Karena ya kita tahu sendiri DPR sendiri salah satunya dari PDI Perjuangan menyatakan bahwa tidak bisa semudah itu untuk menggolkan RUU ini. Nah, bagaimana posisi Mas Ganjar ini sebagai calon yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk menunjukkan komitmennya bahwa ketika dia menjadi presiden nanti RUU ini bisa goal gitu Mas? Satu, dari PDI Perjuangan itu tidak anti RUU perampasan aset. Tidak, sangat setuju dengan RUU perampasan aset. Hanya saja memang dalam pasal-pasalnya masih banyak yang bolong-bolong. Ya, masih banyak pasal-pasal yang karet. Ya, ini bagi PDI Perjuangan, rancangan undang-undang perampasan aset ini penting untuk betul-betul membuat orang kapok korupsi. Ya, ini penting untuk membuat jera korupsi karena konsekuensi orang korupsi adalah miskin selama-lamanya. Ya. Konsekuensi orang kemudian menjadi tersangka dijerat kasus korupsi adalah miskin selama-lamanya bukan hanya untuk dia tapi juga untuk keluarga dan turunannya. Ya, miskin dan selama-lamanya. Ini benar-benar bisa membuat orang jera. Karena itu pasal-pasalnya harus lengkap, harus komprehensif. Ya, jangan sampai nanti malah membuat pasal-pasal karet yang bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk membuat korupsi lebih parah karena pemerasan. Jadi tiba-tiba bilang, lo mendingan gini aja deh dengan gua. Kalau nggak gini, gua pakai pasal itu loh. Kalau pakai pasal itu lebih berat nanti konsekuensinya. Nah, itu lubang-lubang itu yang perlu ditutup. Jadi bukan PDI Perjuangannya tidak setuju dengan undang-undang perampasan aset, sangat-sangat setuju. Hanya harus memastikan bahwa semua pasal yang ada di rancangan undang-undang itu menunjukkan komitmen pemiskinan koruptor, menunjukkan kepastian tidak ada pasal-pasal karet yang nanti malah bisa digunakan oleh oknum-oknum penegak hukum. Ya. Nah, itu juga ini Mas, soal perampasan aset itu kan juga menjadi satu highlight dan mungkin bisa juga jadi satu serangan kepada Mas Ganjar karena waktu itu perdebatan di DPR justru dimunculkan pro kontra itu oleh Mas Bambang Pacul gitu yang mengatakan bahwa wah nggak semudah itu untuk mengesahkan itu karena Korea ini harus ikut sama ketua umumnya. Nah, dan ngomongnya sama Pak Mahfud lagi menarik lagi. Nah, itu gimana sih Mas? Kadang untuk itu apakah juga jadi tantangan nggak sih untuk akhirnya sekarang ketika dalam proses pencapresan ini gitu bicara soal pemberantasan korupsi tapi di sisi lain orang pasti akan lihat track record dari partai juga kan Mas. Itu gimana itu Mas? Ya tadi di titik itu yang saya pikir nanti teman-teman PDI Perjuangan ya bisa dengan mudah membicarakan proses yang ada di dalam internal partai ya untuk menunjukkan bahwa benar PDI Perjuangan itu tidak anti undang-undang perampasan aset, malah sangat berhati-hati supaya undang-undang ini ketika nanti diundangkan menjamin korupsi di Indonesia turun signifikan karena orang benar-benar akan takut untuk korupsi. Orang dikorupsi itu miskin selamanya, udahlah. Orang koruptor itu akan miskin selamanya di Indonesia. Itu target kita ke depan. Dan itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Nah, Mas Ganjar kemudian menambahkan satu lagi kan untuk membuat orang benar-benar takut korupsi. Sudah ada perampasan aset yang akan memiskinkan koruptor selamanya, dimasukkan ke Nusa Kambangan pula. Oh iya, keras ini Mas ya. Ya, saya nggak tahu tuh di generasi saya dengar kata Nusa Kambangan takut banget. Ya, saya nggak tahu generasi bawah
Ya, generasi yang lebih muda dari saya masih nyandak nggak apa arti kata Nusa Kambangan itu kan. Kayak keyword itu jadi naik gara-gara Ya, Mas makanya. Ganjar, Mas, di TikTok tuh muncul Ya. footage Nusa Kambangan. Ada macan lewat. Iya, macan lewat itu kan. Udah ini udah dimiskinkan pakai Nusa Kambangan pula kan. Nah, itu moga-moga itu menunjukkan keseriusan untuk berantas korupsi. Nah ini Mas Dito mau tanya Kalau lagi. bicara korupsi ini Mas, ini ada Apa? yang menarik juga. Mungkin itu dari sisi pemberantasan ya, ketika ada orang sudah korupsi ditindak gitu. Tapi kan salah satu pencegahannya adalah bagaimana memastikan orang-orang yang masuk dalam jajaran pemerintahan nanti adalah orang-orang bersih. Dan itu upaya itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kan sebenarnya tahun 2014 yang lalu, ketika sebelum orang menjadi menteri ada raportnya dulu lah dari KPK kira-kira yang aman yang mana, emang hati-hati yang mana, yang bahaya yang mana gitu. Apakah sistem serupa nanti akan dijanjikan oleh Mas Ganjar juga untuk dilakukan ketika merekrut sosok-sosok yang masuk kabinetnya? Ya pasti ya itu makanya bukan hanya memilih orang-orangnya, tapi juga ya melihat rekam jejak dan seterusnya Mas pasti. Tapi yang lebih penting lagi adalah membangun sistem birokrasi. Ya, karena itu Mas Ganjar punya 8 gerak cepat, punya 3 fondasi. Nah, 3 fondasi, dalam salah satu dari 3 fondasi itu adalah birokrasi, digitalisasi birokrasinya, dan itu yang menjadi penting. Nah, ya lagi-lagi kalau untuk tagline kampanye yang benar-benar harus kami ulang-ulang, menciptakan kabinet yang bersih, menciptakan digital birokrasi yang nanti akan ada transparansi, akuntabilitas yang dari awal harus bisa berkomitmen. Itu tidak bisa dimulai dengan satu keputusan yang nabrak nepotisme. Oh, nepotisme. Kegelisahan kami kan di situ. Nepotisme. Kami sadar masalah utama di Indonesia itu korupsi. Kami sadar dalam laporan-laporan beragam indeks, korupsi di Indonesia dari 2014 ke 2023 memburuk. Kami sadar tentang itu. Nah, disitulah titik beda kami dengan Pak Jokowi. Kami tidak bisa melakukan proses pemilu dimulai dengan satu keputusan yang basisnya adalah nepotisme. Itu tadi perbedaan utamanya. Ya, masalahnya adalah korupsi. Korupsi di Indonesia padanan katanya adalah KN nepotisme. Ya, nah, tiba-tiba ada satu proses pemilu, ada satu proses demokrasi yang titik salah etikanya adalah kata N-nya, kata nepotisme. Nah, di situ titik beda utama kan. Masyarakat kita nggak tahu ya, mungkin yang terjadi di balik layar pada saat debat itu, terutama untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mas, gimana sih proses ketika akhirnya menentukan Mas Ganjar ntar nanya ini ya, Mas Ganjar ntar jawabnya seperti ini. Itu Atau jangan dari situ dulu, Pren. Apa dulu? Baju dulu, Mas. Nah, ya baju. Nah, Itu juga jadi tiba-tiba perbincangan muncul. ya, pas saat itu ya. Ya, kalau baju itu pembicaraan Mas Ganjar dengan anak-anak muda ya. Ya, dengan teman-temannya Mas Alam lah. Jadi waktu itu nggak sengaja saja Mas Ganjar lagi membuat iklan gitu lah ya, untuk nanti ditayangkan di 21 Januari. Nah, lalu ya udah di iklan itu ada interaksi antara Mas Ganjar dengan anak-anak muda. Lalu di situ berbicara tentang baju apa yang sebaiknya dipakai, sepatu apa yang sebaiknya dipakai. Lalu ya dibilang kita pelajari aturan KPU, tidak boleh bawa atribut dan seterusnya. Tapi beberapa kata utama, beberapa program, beberapa gambar bisa ditempelkan di baju yang dipakai, baik oleh kandidat maupun paslon. Ya, disitulah kemudian ya sudah coba kita munculkan kata satset untuk Mas Ganjar, kata tastes, kita munculkan 3, kita munculkan timbangan, tapi timbangannya lebih tegas karena ada tangan yang menggenggam. Ya, untuk Pak Mahfud udah dirancang dalam diskusi dengan teman-teman anak muda. Kalau nggak salah waktu itu udah malam, hampir jam 10 malam di Bulungan. Di Bulungan di sela-sela break ketika membuat iklan itu. Ya udah sampai akhirnya ngobrolin tentang sepatu. Gitu ngobrolin tentang sepatu. Ini tidak bermaksud beriklan, terus bilang ini ada yang lagi bagus nih produksinya, Pijak Bumi. Terus Mas Ganjar, Pijak Bumi, bagus banget ya. Itu kalau saya pakai itu mengingatkan saya untuk terus-menerus pijak bumi, tidak ngawang-ngawang, Pijak Bumi. Langsung dapat itu Mas Ganjarnya. Iya itu bagus itu mereknya, Pijak Bumi. Iya, jadi ya benar-benar. Udahlah saya pakai. Terus sudah ditambahkan kata satset, ditambahkan kata tas tersebut. Tapi itu interaksi.
interaksi antara Mas Ganjar, ada Pak Mahfud juga dibulungkan itu dengan teman-teman mudanya, udah langsung diproduksi cepat. Ya kami di tim sudah punya ukuran badan baju celananya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, langsung dijahit cepat. Itu benar-benar customize, jadi nggak ada di toko diambil begitu kan nggak? Ya benar-benar customize. Ya habis setelah debat itu selesai, yang di sebelah sibuk bicara tentang emosi personal, di kami kewalahan untuk menjawab itu beli di mana. Kewalahan menjawab itu karena memang cuma dibuat satu kalau misalnya baju, satu untuk Pak Ganjar, satu untuk Pak Mahfud. Jadi begitu ditanya mereka tertarik untuk beli di mana, langsung nanya ya ke teman-teman di situ. Ada yang mau buat silakan, mau buat nggak ada copyrightnya nih silakan aja dibuat. Langsung aja dijual real gitu, termasuk kayak sepatu gitu. Kalau ada yang mau produksi ya, dengan tipe yang sama, dengan desain yang lain, monggo aja. Jadi begitu setelah debat sampai hari ini, ya pertanyaannya beli di mana? Itu masih muncul ya, Mas? Iya, jadi kemudian kami punya gimmick yang ringan ya. Punya gimmick yang ringan di saat yang 1 dan 2 gimmicknya keras emosi di kami. Yang ditanya sampai hari ini adalah di mana dapat kemeja itu, di mana dapat sepatu pijak bumi. Tapi apa itu akan nanti dipertahankan, Mas? Kalau kita lihat kan beberapa momen Mas Ganjar ke KPU dan Pak Mahfud itu kan Mas Ganjar pakai baju hitam hem formal gitu. Dan sekarang kemudian muncul dengan wah ini beda banget ini. Itu apakah nanti akan jadi gaya yang... Nah itu sih rumus kampanye ya. Yang sebetulnya di 2014-2019 selalu dipakai. Gitu. Ya, jadi selalu pergunakan momentum utama. Ya seperti misalnya pengambilan nomor. Nanti sekarang debat. Nanti adalah kampanye akbar. Untuk sekuat-kuatnya memainkan semua gimmick yang bisa dimainkan untuk beragam audiens. Ya, itu selalu rumus. Jadi saya cenderung kaget juga ketika kemarin melihat 01 dan 02, loh polos, nggak ada apa-apanya. Ya saya cenderung kaget. Ya. Jadi saya yakin dengan melihat kami kemarin debat 01 dan 02 pasti ada gimmicknya nanti untuk debat 2 sampai debat 5. Pasti ada gimmicknya karena nggak mau ketinggalan dengan gimmick yang sudah kami pakai waktu debat 01. Yang nggak tahu misalnya Mas Gibran nanti debat 2 gitu, gimmicknya adalah bawa susu. Misalnya ini saya minum susu kan bisa, tuh gimmick kayak gitu kan bisa. Nanti Caimin gimmicknya bisa menunjukkan santrinya, sarung, itu bisa. Itu normal, selalu dipakai seperti itu normal. Ya dulu waktu Pak Maruf Amin, gimmick terkuat kami adalah sarungnya Pak Maruf Amin. Sarungnya kami desain khusus. Sarungnya waktu itu bukan beli, kami desain khusus sehingga dipercakapkan bahwa sarung Pak Maruf Amin itu kalau di zoom itu adalah gabungan dari kain-kain tenun Nusantara. Begitu di zoom. Itu desain khusus ya itu. Sampai sedetail itu ya. Gimmick itu. Nah, itu yang memang di situ kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa kreatif ya. Kemudian kreatif itu bisa menggerakkan ekonomi. Ya. Sepatu bisa menggerakkan ekonomi, baju dengan tulisan Satset bisa dibuat, bisa menggerakkan ekonomi. Nah, gimmick-gimmick itu yang saya yakin nanti 01 dengan 02 juga akan meniru kami untuk debat-debat berikutnya. Siap. Ya. Mas bicara gimmick, tapi ini kan kita lihat kalau sekarang gimmick-gimmick apa ya, yang mungkin menjadi brandingnya ke calon-calon sudah mulai ada gitu. Kalau Mas Anies misalnya kemarin mengangkat soal Wakanda gitu, Wakanda nomor Indonesia Forever. Ya, itu gimmick ya. Menerjemahkan bagaimana demokrasi harusnya. Lalu Pak Prabowo juga, walaupun memang tidak terlihat pada saat debat kemarin, kita lihat banyak percakapan tentang gemoy dan sebagainya. Tapi kita lihat pas Ganjar nih kok nampaknya kayak belum ada gitu ya, diksi yang bisa menggambarkan sosok Pak Ganjar sendiri. Itu kalau dari 03 melihatnya seperti apa, Mas? Mas Anies memang kuat narasi. Kalau Pak Prabowo kuat personal karakternya. Ya, makanya saya selalu bingung tegas yang gemoy itu kayak apa ya? Selalu bingung. Kontradiksi sebenarnya. Kontradiksi itu. Itu dua kata yang ya kalau dalam bahasa Inggris namanya oksimoron. Maksudnya dua kata yang bertentangan, tegas dan gemoy. Itu dua kata yang bertentangan. Jadi menarik untuk kemudian membuat Pak Prabowo yang tegas ketika kemarin
di panggung tiba-tiba joget. Itu menarik. Guts dan joget itu oksimoron. Nah kalau Mas Anies memang narasi yang kuat. Nah Mas Ganjar, gimmick terkuatnya sebetulnya sudah ada tanpa Mas Ganjar butuh ngapa-ngapain. Rambut putih. Jadi brandnya nanti ya. Itu udah gimmick terkuatnya Mas Ganjar kan. Satu-satunya kandidat yang personal physical appearance-nya langsung kelihatan rambut putih. Itulah Tapi mengapa di surat suara juga nggak pakai peci ya? nggak pakai peci. Itu gimmick terkuatnya Mas Ganjar. Sementara karakter kampanyenya Mas Ganjar mirip dengan Pak Jokowi, gerak kemana-mana. Ya, bergerak di bawah menyampaikan programnya. Ya. Jadi kalau saya ngamatin pemilu 2014-2019 sudah tahu kok. Tagline terkuat akan tentang ini, tagline kedua terkuat tentang ini, tagline terbawah, tagline ketiga itu selalu tentang program. Nomor 1 dengan nomor 2 saya nggak ungkap karena ini strategi. Satu dengan nomor 2 itu bukan program. Oke. Yang ketiga itu tentang program. Ya, di sana yang 02 misalnya langsung memainkan tagline program yang sebetulnya bukan program, makan dan susu gratis. Itu langsung tagline ketiga. Ya, tapi tagline terkuatnya 02 misalnya adalah gemoy. Ya, gemoy. Sementara kalau di survei personal karakter di survei Pak Prabowo itu selalu unggul tertinggi dibandingin Mas Ganjar dengan Anies itu tentang karakter pemimpin tegas. Itu unggul. Selalu bingung. Normal, militer, tegas. Ya, selalu unggul. Tiba-tiba sekarang yang tegas itu digemoykan. Nah, itu menarik untuk saya. Ya, sebagai orang yang mempelajari politik bertahun-tahun, melihat tegas gemoy yang oksimoran dimunculkan, nah, itu menarik untuk saya. Nanti ramuannya gimana? Kalau kemarin di debat 1 yang muncul karakter tegas. Karakter gemoynya nggak ada sama sekali. Nggak muncul. Nah Mas, ini juga mungkin kalau ngobrolin yang enteng-enteng banyak orang nggak tahu kalau di jeda iklan itu Ngapain sih para kandidat ya? ini para kandidat ini. Nah itu apa sih Mas sebenarnya yang dilakukan Mas Ganjar? Ya satu karena Mas Ganjar berinteraksi, berbincang-bincang dengan kami untuk debat 1 ini cukup panjang. Ya, jadi pada saat debat dilaksanakan semua hal sudah siap. Mas Ganjar sudah tahu apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan. Mas Ganjar sudah tahu segmen 1 ngapain, segmen 2 ngapain, dan seterusnya. Jadi begitu Mas Ganjar masuk ke breakout room, nah kira-kira itu sampai kami harus ngitung tuh. Dari Mas Ganjar duduk sampai ke break room itu berapa langkah? 55 detik. Ya. Jadi Mas Ganjar, Mas agak cepetan ya, ini agak jauh. Kalau Mas Ganjar jalan normal 55 detik. Ya. Jadi Mas Ganjar begitu breakout, bang langsung itu balik harus 55 detik lagi karena waktunya cuma 6 menit. Jadi efektif di breakout room itu cuma 4 menit. Nah, cuma 4 menit kami sadar kami nggak akan bisa ngapa-ngapain secara substansi. Nah, jadi yang disampaikan ke Mas Ganjar begitu datang itu yang paling berperan itu adalah orang-orang yang menjaga supaya Mas Ganjar penampilannya tetap prima. Ya, diperhatikan bajunya, diperhatikan celananya, sepatunya kotor atau tidak, tali sepatu lepas atau tidak, supaya kandidat kami prima untuk penampilan di kamera. Itu yang paling utama di breakout room. Haus Mas, minum. Butuh ke belakang, itu yang diprioritaskan. Itu kalau sudah tidak sadar, duduk, udah kita guyon aja. Substansi masukan-masukan nggak ada ya? Nggak ada, karena semua hal sudah Mas Ganjar siapkan. Ya, sebelum Mas Ganjar sampai ke sana. Jadi di breakout room itu ya sebetulnya ya kayak duduk begini ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol ringan. Terus Mas Ganjar tadi gimana tadi kok mereka tengkar sendiri ya? Udah Mas nggak apa-apa. Yang penting nggak usah ikut-ikutan ya. Terus paling gitu. Ada yang salah nggak? Enggak Mas, stop. Lanjut, udah top, benar nggak ada yang salah. Kok mereka seru ya tengkar sendiri? Akunya kaget. Ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa di situ ya. Dan breakout room itu kecil, hanya ya seginilah kira-kira 3x4, jadi cuma ada 6 kursi. Ya, cuma ada 6 kursi di sana, nggak bisa melakukan briefing apa-apa sebetulnya. Nah karena itu interaksi antara tim dengan Mas Ganjar harus kuat justru sebelum debat. Dan itu yang Mas Ganjar sudah lakukan dengan baik. Mas Ganjar sangat disiplin tentang itu. Mau ketemu jam 9, ketemu jam 9. Mau ngelihat simulasi, Mas Ganjar minta buat simulasi town hall. Lingkarannya, ukurannya seperti apa, kamera letaknya itu sampai bikin gitu Mas? Mas Ganjar yang minta. Beliau memang orangnya detail. Jadi begitu Mas Ganjar minta
Itu. Nanti kamera utama di mana? Gitu. Terus kalau saya berdiri, normalnya kamera akan dari mana? Dari sana, Mas. Jadi karena itu Mas Ganjar harus sering-sering noleh ke sana. Supaya kalau nggak didapat ini. Jadi kemarin kalau Mas Ganjar di touch up makeup, yang paling bagus yang di sini. Kamera utama dari sini terus. Tapi itu Mas Ganjar minta detail banget. Detail. Mas Oh, Ganjar sampai minta, disimulasikan Mas Ganjar gitu. minta detail banget disiapkan. Ya sudah, ya kami antang begitu ya. kandidatnya antang. Tapi tugas kami memang melayani kebutuhan Mas Ganjar. Ya, kalau Mas Ganjar ya, misalnya tanggal 22 gitu ya. Tanggal 22 kami bilang, "Mas, kami siap standby. Mas Ganjar butuh kami kapan saja. Jarak kami dengan posko tempat untuk ketemu untuk debat dekat ya, kira-kira cuma 10 menit. Jadi kami siap jam berapa saja Mas Ganjar butuhkan kami siap." Udah tanggal 22 itu kami standby di posko kami. Nggak ada permintaan dari Mas Ganjar. Sama sekali. Kami hanya ngelihat, oke, Mas Ganjar sudah lari pagi, gitu. Mas Ganjar balik ke rumah, sarapan, Mas Ganjar di rumah, sampai kira-kira jam 4, itu nggak ada permintaan dari Mas Ganjar, jadi kami juga relax saja. Iya. Itu, terus nanti jam 3:30 baru Mas Ganjar bilang, berangkat dari posko TPN ya, di Kebon Sirih. Oh ya sudah. Berangkat dari situ, terus waktu itu ada perubahan dari KPU, ada permintaan dari KPU supaya bisa doorstop sebelum masuk ke ruang breakout. Jadi udah Mas diminta KPU jam 6.20 sudah di KPU karena ada doorstopnya dulu, ya udah itu dilakukan. Tapi misalnya tanggal 22 nggak ada interaksi kami dengan Mas Ganjar karena capresnya tidak membutuhkan. Begitu capresnya tidak membutuhkan ya sudah. Ya santai jadi Santai aja. saja. Nah, itu persiapannya. Sorry. Marah-marah, sabar. Tapi ini sorry lagi, Tang. Ya, salah satu kekhawatiran saya untuk debat 2 itu adalah Manchester United. Sorry lagi. Waduh. Iya sih. Ya, weekendnya lihat, aduh gawat nih Manchester United. Sementara ini Mas, soalnya Pak Mahfud sama Mas Ganjar ini juga harus keluar tampil terus di publik, sementara banyak fans MU akhir-akhir ini ke gua dulu, Mas. Iya, benar itu benar sih. Ini nggak membantu sama sekali nih MU untuk 03 MU itu nggak bantu belas. Parah separah-parahnya. Ya agak bagus gitu loh menjelang 14 Februari. Iya, harusnya paling nggak menang lah menjelang debat. Aduh, ini kan repot. Manajemen Old Trafford. Tapi situasi sama disiapkan juga untuk Pak Mahfud buat tanggal 22 besok, Mas? Oh iya sama. Atau kira-kira bakal lebih mudahkah persiapannya atau sama saja atau lebih sulit atau gimana? Ya tantangan utamanya karena debat 2 ekonomi bukan isunya Pak Mahfud ya. Nah, itu tantangan utamanya. Jadi kami harus bisa membuat karakter kekuatan utama Pak Mahfud muncul kelihatan di tema yang bukan temanya Pak Mahfud. Nah, sudah mulai perbincangannya dilakukan ya. Pak Mahfud kemarin jam 5 sore ya bertemu dengan Pak Mahfud, jadi udah kelihatan menurut Pak Mahfud ini yang akan saya sampaikan untuk tema-tema yang ekonomi, kerakyatan, ada ekonomi digital dan seterusnya. Ya, kalau data-data keras kondisi ekonomi Indonesia dan seterusnya sudah disiapkan oleh tim data, sudah disiapkan. Jadi nggak perlu kekhawatiran tentang itu, tinggal Pak Mahfud ingin muncul dengan karakter dan narasi apa, dan itu yang harus ditentukan sendiri oleh Pak Mahfud. Jadi kami nggak bisa menawarkan narasi kami karena kalau nggak cocok dengan Pak Mahfud nggak akan ketemu. Jadi Pak Mahfud kemarin kami berdiskusi jam 5 sampai kira-kira jam 6:30 sore ya dengan Pak Mahfud, ada teman-teman ekonomi duduk di situ mendengar bagaimana perspektif Pak Mahfud tentang debat 2. Kayaknya sih sudah ketemu. Tinggal diperdalam saja untuk menjadi narasi utama nanti tanggal 22 Desember. Oke. Mas, ini pertanyaan menjelang terakhir ini, Mas, soal survei Litbang Kompas itu apa itu Dito? Karena survei Litbang Kompas ini kan muncul sehari sebelum debat ya. Dan itu sempat jadi perbincangan juga ketika elektabilitasnya Pak Ganjar cukup anjlok ya dari 30 sekian sampai jadi 18 sekian. Dan selisih terhadap Pak Prabowo juga cukup lebar gitu. Dengan adanya debat ini, bagaimana optimisme TPN pengaruh debat tersebut terhadap elektabilitas Pak Ganjar, dan apa sih evaluasi mungkin yang bisa dibagikan ke masyarakatnya? Ya, kami di tim memang merancang strategi kampanye seputaran debat ya.
Jadi pergerakan kinetik ke wilayah-wilayah itu disusun seputaran debat. Begitu Mas Ganjar yang harus debat 1 tanggal 12, maka Mas Ganjar tanggal 9 sudah harus masuk Jakarta. 10, 11, 12 sudah harus siap berinteraksi dengan timnya untuk debat. Pak Mahfud sama. Nah, 22 nanti Pak Mahfud tanggal 21 sudah harus 20 sudah harus di Jakarta dan seterusnya. Jadi kami menyusun jadwal dan seterusnya berdasarkan momentum debatnya. Dan setiap debat kami melakukan evaluasi, berdasarkan data yang ada termasuk survei. Jadi ketika survei Kompas itu muncul hari Senin ya. Kompas itu muncul hari Senin itu juga kami rapat jam 9. Ya, kami rapat jam 9 mendiskusikan hasil survei Kompas. Lalu saat itu salah satu prediksinya 01 akan percaya diri. 01 akan lebih percaya diri saat debat karena membaca survei Kompas. Jadi mungkin karena itu penampilannya seperti ofensif sekali ya. Percaya diri kan, percaya diri karena ada 01 gitu. Dan 01 akan fokus ke 02. Tidak lagi fokus ke kami, akan fokus ke 02. Ya kejadian memang. Ya karena survei Kompas. Ya, jadi tapi survei selalu kami menggunakan survei sebagai salah satu. Kami menggabungkannya dengan sekarang AI predictive analysis kami pakai, FGD kami pakai jadi salah satunya. Tapi tetap kami pakai. Ya, dilihat beberapa data yang menonjol ya, selain misalnya urutannya adalah 2, 1, 3 itu data yang menonjol. Kami ngelihat juga tentang undecided voter yang juga menonjol. Jadi kemudian menduga kenapa undecided voter di survei Kompas itu meningkat secara tajam. Apakah debat ini tujuan kami tentang undecided voter ya, sehingga mereka yang masih ngambang bisa swing balik ke kami ketika nanti misalnya debat 1 selesai dilakukan. Nah itu benar-benar dipergunakan untuk membuat strategi saat debatnya seperti apa, disampaikan ke Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, lalu Mas Ganjar dengan Pak Mahfud yang memutuskan, oke, strategi kita ini, narasi kita ini, kami tim menyiapkan, mensupport apa yang memang diyakini oleh Mas Ganjar untuk dimunculkan kemarin di debat 1. Oke, siap. Begitu. Wah, luar biasa. Jadi terima kasih. Debat ini ruwet juga persiapannya. Persiapannya ruwet juga tidak ini. semudah yang kita bayangkan. Dan banyak yang detail. Segala macam. Gitu. Wah, makasih banyak loh ini. Iya, Makasih sudah hadir. Sudah hadir kedua kalinya ini jadi Gaspol ini luar biasa. Berapa jam ini kita sudah? Sejam pas. Siap. Terima kasih Mas Andi, dan kita harapkan memang nanti semoga monggo silakan. Kinerja ke depan makin melejit. Terima kasih. Ya. Makin gaspol. Makin gaspol. Persiapan tanggal 22 ini Pak Mahfud ini Ya, sangat. sorry tagline-nya jadi sama ya, gaspol dan gaspol. Semua pasti kalau ada momen gaspol semua. Aduh gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Adi dan teman-teman sahabat Kipas.com sudah mengikuti kita selama 1 jam ini. Semoga bermanfaat. Saya Tatang Gurito. Saya Ardhito Ramadan. Kita bertemu lagi di momen ngegas dan nampol berikutnya. Yes.